Cerita dimulai saat seorang kapten menyuruh anggotanya untuk cepat membentuk formasi karena ada seekor monster yang sedang menyerang. Setelah membentuk formasi, seorang elf bertanya pada rekannya, "Di mana monster itu?" Rekannya langsung memperingatkan kalau monster itu sedang ada di belakangnya. Setelah diperingatkan rekannya, elf itu langsung menoleh ke belakang. Sesaat setelah ia menoleh ke belakang, seorang pria langsung memenggal kepala monster itu. Ia sangat terkejut karena seseorang yang selama ini ia perlakukan dengan buruk kini menyelamatkannya dari terkaman monster itu. Setelah diselamatkan, ia meminta maaf pada pria itu karena telah memperlakukannya dengan sangat buruk. Ia juga berterima kasih pada pria itu karena telah menyelamatkan dirinya dari terkaman monster itu dan juga telah melindungi suku elfnya. Sesaat setelah elf itu berterima kasih, sebuah notifikasi sistem muncul memberitahu hubungan dengan elf dari desa kecil telah bertambah sebesar 10 poin. Kemudian sistem memberinya sebuah achievement karena telah dipercayai oleh para elf dan sekarang dia bisa menjelajahi wilayah elf dengan bebas. Elf itu sedikit menoleh ke arah belakang karena adiknya ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Dengan wajah sedikit memerah, adik dari elf itu menyampaikan keinginannya untuk menjadi rekan pria itu. Sebuah notifikasi sistem memberitahu bahwa afinitas dengan elf hunter bertambah 10 poin. Sistem kemudian memberinya sebuah achievement karena telah mendapatkan rekan elf. Ia sekarang bisa menggunakan item elf. Ternyata selama ini elf itu menyimpan perasaan pada pria itu. Singkat cerita, mereka berdua menikah. Kedua pasangan itu terlihat sangat bahagia. Sambil bergandengan tangan, mereka berdua berjalan ke arah istana yang ada di depan mereka, disertai sorakan para tamu. Pengantin pria perlahan memasangkan cincin pernikahan pada jari manis istrinya. Setelah memasangkan cincin pernikahan pada jari manis istrinya, mereka berdua hendak berciuman. Sesaat setelah itu, sistem memberikan sebuah achievement karena telah menjadi manusia pertama yang menikahi elf wanita. Tiba-tiba seorang pria mengatakan, "Itu sudah cukup." Lampu sorot mulai menyala. Seorang pria sedang mempresentasikan game buatannya yang bernama Ares. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa Ares bisa dianggap sebagai dunia lain. Orang-orang merasa sangat tidak percaya karena yang baru saja mereka saksikan adalah cuplikan sebuah game. Salah satu pria tidak menyangka bahwa game dengan grafik sebagus itu bisa diwujudkan. Sebelum mereka semua sempat mencerna apa yang baru saja mereka saksikan, Seijin melanjutkan, "Ares bukan cuma game super realistik, tapi Kurum Corporation lah yang telah menciptakan dunia baru. Dengan kekuatan AI super, mereka telah menciptakan eksistensi seorang dewa. Dewa di game Ares lah yang akan menilai para player secara langsung. Dia bisa memberikan kekuatan tergantung pada pencapaianmu di dalam game itu. Dengan bantuan darinya, kamu mungkin bisa menjadi seorang hero legendaris atau bahkan mendirikan sebuah kerajaan yang baru. Dengan kata lain, semua hal di dunia nyata bisa kau capai." Semua orang yang mendengar penjelasan itu langsung menjadi sangat bersemangat. Dengan semangat menggebu-gebu, mereka semua ingin membeli game itu sekarang juga. Di tahun 2045, Kurum Corporation merilis game yang bernama Ares, sebuah game virtual reality yang diciptakan oleh sang jenius yang bernama Seijin. Singkat cerita, setahun telah berlalu. Para pemain baru tidak menyangka kalau game ini jauh lebih nyata dari dugaan mereka. Tempat ini bernama Ares Beginner Zone, tempat di mana para player dengan level 1-10 memulai perjalanannya. Sambil memandangi tangannya, pria berambut oranye masih tidak percaya bahwa kemampuan di dunia nyata juga berpengaruh di sini. Temannya yang berada di sampingnya menyuruhnya untuk melihat ke depan. Kemudian sang pembawa acara menjelaskan bahwa tempat ini adalah event yang sudah ada sejak Ares pertama kali diluncurkan. Hancurkan boneka kayu itu dalam 10 serangan. Sudah ada banyak orang yang mencoba, tapi semuanya gagal. Kalau kau berhasil, kau akan mendapatkan sebuah kapsul yang bernilai 50 juta won dan penambahan 5 poin ke seluruh statmu.
Sambil memegangi dagunya, pria berambut oranye merasa kalau event ini terlihat mudah. Namun temannya menyuruhnya agar melupakan itu karena sudah tidak ada yang mau mencobanya lagi. Kemudian temannya memberitahunya bahwa semua perwakilan olahraga semuanya gagal, termasuk Hanul, sang peraih medali emas. Orang bilang ini mustahil untuk dimenangkan. Pria berambut oranye sangat terkejut setelah diberitahu oleh temannya. Pria berambut oranye bingung pada orang-orang yang berdiri di depan. Mereka berdiri di sana tanpa mencoba untuk mengalahkan boneka kayu itu. Temannya mengatakan kalau hari ini adalah harapan terakhir umat manusia. Setelah temannya berkata seperti itu, seseorang di belakang mereka meminta mereka berdua untuk minggir sebentar. Kemudian ia menoleh sedikit ke belakang. Semua orang sangat terkejut atas kedatangan pria bernama Matoseok. Pria itu sangat marah setelah melihat boneka kayu yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Hanul. Semua orang merasa ketakutan karena tubuh Matoseok sangat besar. Teman pria berambut oranye pernah mendengar kalau dia pernah membunuh seekor beruang dengan tangan kosong. Matoseok yang sudah berada di depan boneka kayu itu. Ia mulai memasang kuda-kuda dan bersiap memukul boneka itu. Ia memfokuskan semua kekuatannya pada tangan kanannya. Setelah mengumpulkan kekuatan, ia langsung memukul boneka itu. Boneka itu langsung mengayun ke belakang. Orang-orang yang melihat itu penasaran, apa kita akhirnya bisa melihat kemenangan pertama melawan boneka ini? Seorang pria menanyakan pendapat dari rekannya. Rekannya menjawab, apalagi kalau bukan berharap, kita tidak bisa menerima panggilan keluhan lagi. Kalau dia gagal, situasinya akan jadi kacau. Orang-orang pasti akan menganggap kita membuat quest yang mustahil hanya untuk menarik perhatian dan beranggapan kalau kita hanya terobsesi dengan keuntungan. Sambil mengusap dagunya, Kim Tae menimpali kalau dia sampai gagal, mau tidak mau kita harus ikut campur di sistem Ares. Tapi apa CEO akan menyetujuinya? Rekannya berkata, itu tergantung padamu, ketua. Kim Tae bingung dengan apa yang bisa ia lakukan. Rekannya tidak peduli dan mengancam kalau ia akan mengundurkan diri. Dengan keringat yang menetes, Matoseok merasa syok. Ia tersungkur ke tanah setelah mendapati dirinya gagal mengalahkan boneka kayu itu. Sambil menutupi matanya, Kim Tae mengatakan, tamat sudah. Rekannya langsung mengambil tasnya dan bersiap untuk pergi sebelum orang-orang menelepon. Mereka berdua berjalan pergi meninggalkan ruangan pengawasan. Sesaat sebelum mereka keluar ruangan, rekan kerjanya yang lain memberitahu ketuanya kalau ada seorang pendatang baru. Kim Tae langsung menoleh sedikit ke arahnya dan berkata, terus kenapa? Kau pikir dia bisa berhasil? Seorang pria berdiri di depan boneka kayu sambil meletakkan pedangnya yang dibalut dengan kain di atas bahunya. Pengawas wanita menilai bahwa baju yang dipakai oleh pendatang baru itu adalah baju awal yang didapat setelah membuat karakter. Tapi senjatanya terlihat realistik. Ada banyak pemain yang pernah mencoba mengandalkan realisme, tapi selalu gagal. Rekannya yang tadi memanggil mereka berdua langsung meminta maaf setelah mendengar penjelasan wanita itu. Kim Tae tidak terlalu mempermasalahkan itu. Pria yang sedang mereka bicarakan perlahan melepaskan kain yang membalut pedangnya dan bersiap menyerang boneka kayu itu dengan pedangnya. Kim Tae dan rekannya yang akan pergi meninggalkan ruangan langsung berhenti setelah mendengar suara benturan yang sangat keras. Mereka berdua penasaran dengan apa yang barusan terjadi karena tiba-tiba ada suara benturan yang sangat keras. Dari pupil mata Kim Tae terlihat jelas bahwa boneka kayu itu terbelah menjadi dua bagian setelah menerima tebasan dari sang pendatang baru itu. Pesan dunia langsung memberinya ucapan selamat karena menjadi pemain pertama yang berhasil mengalahkan boneka kayu ini. Notifikasi sistem mengatakan semua stat telah naik sebanyak 5 poin dan Anda telah mendapatkan 200 fame. Kim Tae yang melihat itu sangat terkejut dan langsung menjatuhkan gelas kopi yang ia pegang. Sambil meneteskan keringat dingin, ia bertanya-tanya, apa masih ada orang kuat sepertinya di dalam game? Rekannya langsung menimpali, seharusnya Matoseok adalah orang terakhir. Pria yang sedang mereka bicarakan menopang tubuhnya menggunakan pedangnya.
Kim Tae yang masih sangat terkejut, ia langsung menyuruh rekannya untuk memeriksa kret yang dimiliki petang itu. Rekannya bergegas untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, ia sedikit kebingungan karena hasilnya yang sangat aneh. Kim Tae langsung berkata, tentu saja itu aneh. Jika tidak, situasi ini tidak akan bisa dijelaskan." Rekannya memberitahu kalau pedang itu memiliki grade epic. Pedang itu bernama Radiance. Pedang itu juga memiliki durability sebanyak 3000. Serangan yang ditimbulkan sebanyak 143. Pengguna harus berlevel 40 ke atas agar bisa menggunakannya. Namun bagi sang pencipta tidak ada batasan. Kim Tae yang mendengarnya langsung meneteskan keringat dingin dan juga sangat syok. Ia mulai penasaran terhadap identitas pria itu. Di sisi lain, sang MC tersenyum puas. Sedikit flashback, sebuah palu memukul besi yang panas bersama dengan api yang menghapus keringat dari tubuh. Suara besi kembali bergema. Seseorang memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Suara itu kembali terulang. Dengan gemetar, ia mencoba mengulurkan tangannya ke depan. Yunso langsung menangis terseduh-seduh. Ia langsung memeluk ayahnya dengan erat. Ayahnya memanggil anaknya, lalu mengatakan, "Aku masih terbakar." Sambil menangis, ayahnya mengatakan, "Ini sangat panas." Yunso yang tersungkur ke tanah, ia memohon pada ayahnya agar segera keluar dari api itu. Kemudian ia terbangun dari mimpi itu. Setelah itu ia berpikir, lagi-lagi mimpi buruk yang sama. Cerita berpindah di lobi rumah sakit. Seorang pria yang sedang melihat HP-nya sudah menduga kalau orang-orang bodoh itu masih memegang harapan menghancurkan boneka kayu yang tidak bisa hanya dengan kekuatan murni saja. Sambil melepas maskernya, Hyunso memanggil temannya. Jihon langsung menyapanya. Hyunso memperingatkannya agar tidak memanggilnya saat siang hari. Jihon langsung menimpali, "Apa yang bisa aku lakukan? Kau bahkan tidak bisa menemuiku saat sore. Dan juga aku bahkan tidak bisa masuk ke dalam kamar inap ayahmu." Hyunso langsung duduk dan bertanya, "Memangnya ada apa kau memanggilku?" Jihon balik bertanya, apa dia tidak merasa kepanasan? Yunso yang mulai kesal perlahan membuka maskernya. Ia memberinya peringatan, "Apa kau mau mati?" Setelah mendengar itu, Jihon langsung meminta maaf dan mulai bertanya, "Apa kau pernah mendengar soal Ares?" Yunso langsung kebingungan. Jihon sedikit terkejut karena dia benar-benar tidak tahu. Kemudian ia menjelaskan, itu adalah game yang viral dengan menggunakan AI super. Ada event yang hanya untuk newbie di game ini. Yang menjadi masalah adalah belum ada yang pernah menyelesaikannya. Bahkan para pro player yang terkenal semuanya gagal. Tapi jika kau menyelesaikannya, kau akan mendapatkan gaming kapsul seharga 50 juta won. Yunso bertanya, "Terus kenapa?" Jihon langsung mengajaknya untuk mencobanya. Yunso merasa kalau itu sangat mustahil karena sudah ada 1 miliar orang yang gagal. Kau pikir kita bisa? Jihon juga merasa itu sangat sulit, tapi ini bukan hal yang mustahil. Sambil menyeringai ini, Jihon memberitahu, karena challenge boneka kayu itu, kau mungkin punya kesempatan. Yunso sedikit bingung dengan yang Jihon bicarakan. Jihon langsung membawanya ke tempat kapsul itu disimpan. Ia langsung memberitahunya bahwa kapsul yang standar untuk Ares seharga 10 juta won. Yunso yang mendengar jumlah itu langsung terkejut. Jihon kembali menjelaskan kalau yang standar punya sinkronisasi rate sekitar 85%, tapi katanya ini sudah cukup untuk bermain dengan baik. Yunso masih tidak percaya kalau 1 miliar orang rela mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk memainkannya. Jihon memberitahunya kalau itu adalah investasi yang pantas. Jika gamenya lancar, hadiah yang kau dapatkan bisa ditukar dengan uang di dunia nyata. Tentu saja semua orang akan mencobanya. Ia langsung menghentikan pembicaraan dan akan mencobanya sebentar. Saat Jihon hendak mencoba game itu, Yunso langsung bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kapsul itu?" Sembari menoleh ke arah Yunso, Jihon menjawab, "Apa itu penting? Karena yang terpenting adalah berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dengan ini." Dengan wajah serius, Yunso bertanya, "Bagaimana jika kita gagal?" Sambil menepuk kapsul itu, Jihon menenangkannya, "Karena ini adalah investasi dan kau punya kesempatan." Yunso masih kebingungan karena Jihon tiba-tiba bilang kalau ia memiliki kesempatan. Jihon menyuruh Yunso untuk mendengarkan dengan baik. Kalau di Ares ada sebuah kelas blacksmith. Ia mengingatkan Yunso untuk tidak melupakan dirinya itu siapa.
Kau adalah satu-satunya anak dari salah satu Master Smith terhebat di dunia. Kau juga adalah penerus satu-satunya. Dengan skill menempamu, boneka kayu itu pasti tidak ada apa-apanya. Hyunsoo tidak tahu dengan apa yang sedang Jihoon bicarakan. Kemudian ia langsung melepaskan topi yang selalu menutupi kepalanya. Sesaat setelah ia melepaskan topinya, ia berkata, "Aku belum pernah menunjukkan wajahku setelah kecelakaan itu kan? Beginilah rupaku sekarang. Sebenarnya aku sedang tidak dalam kondisi untuk mencoba apapun." Flashback terlihat Hyunsoo sedang berlari dengan terburu-buru. Di tengah kobaran api, ia melihat ayahnya yang sedang tertimpa puing-puing bangunan. Hyunsoo langsung berteriak histeris memanggil ayahnya. Ia langsung berlari sekuat tenaga untuk menghampirinya. Ia langsung mengangkat puing-puing bangunan yang menimpa tubuh ayahnya. Setelah mengangkat puing-puing bangunan yang menimpa tubuh ayahnya, ia langsung menggendong tubuhnya. Sembari menangis, ia berteriak sangat keras memanggil ayahnya. "Walaupun aku selamat, namun ayah tetap tidak kunjung sadarkan diri. Bagi keluarga miskin seperti kami, mengumpulkan uang untuk biaya perawatan adalah hal yang mustahil." Di tempat kerjanya, rekannya memanggilnya karena dulu Hyunsoo pernah bilang kalau ia pernah menggunakan palu. Jadi rekannya menyuruhnya untuk masuk. 10 tahun mengikuti ayahnya, memalu dan menempa logam yang tak terhitung jumlahnya. Palu yang digenggamnya perlahan jatuh ke tanah. Sambil merapatkan giginya, ia menangis karena sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia langsung terpaku di tempat. Setelah insiden itu, tangan kananku telah kehilangan kekuatannya. Lupakan saja kerja menjadi penempa. Menjadi buruh saja sudah terlalu berat bagiku. Sambil memasang kembali topinya, ia melanjutkan, "Aku tahu kau mengkhawatirkan aku, tapi aku akan mengurus hidupku sendiri." Ia menyuruh Jihoon untuk mengembalikan kapsul itu agar tidak membuang-buang uang 10 juta won untuk hal yang sia-sia. Ia juga harus pergi karena shiftnya sudah mau dimulai. Sebelum Hyunsoo benar-benar pergi, Jihoon menyuruhnya untuk memikirkannya baik-baik. "Kau pikir aku tak tahu kau selalu hidup susah setiap bulan hanya untuk membayar biaya rumah sakit ayahmu. Berapa lama kau bisa terus hidup begini? Katakanlah kalau kau memang bisa melakukan itu selamanya. Terus bagaimana dengan hidupmu sendiri?" Hyunsoo hanya bisa merenungkan perkataan Jihoon. Kemudian Hyunsoo memegangi gagang pintu dengan erat. Jihoon melanjutkan, "Katanya total biaya perawatan ayahmu sekitar 3 miliar won kan? Itu memang jumlah yang gila, tapi bukan berarti kau bisa menyerah begitu saja kan?" Sambil merapatkan giginya, Jihoon berkata, "Kau yang kukenal tidak akan seperti ini. Kau bilang kau mau hidup sebagai blacksmith selamanya. Di Ares kau bisa melakukannya. Aku akan tanggung jawab untuk uang itu." Hyunsoo langsung tersentak ketika mendengar perkataan Jihoon. Jihoon memohon pada Hyunsoo agar mendengarkan perkataannya sekali ini saja. Ia memohon agar ia mencobanya sekali saja. Hyunsoo hanya termenung di depan pintu. Ia menundukkan kepalanya ke bawah dan mulai mengingat kenangan saat ayahnya dilahap oleh api yang membara. Setelah mengingat itu, ia langsung melepaskan gagang pintu yang ia genggam tadi. Ia memandangi tangannya yang gemetaran. Di tempat kerjanya, Hyunsoo masih kepikiran dengan yang dikatakan Jihoon. Dengan wajah kelelahan, ia berpikir, "Aku harus mencari uang untuk biaya perawatan ayah." Sesaat setelah ia berpikir, ia langsung menoleh ke samping dan melihat rekannya yang memukul besi seperti seorang blacksmith. Besi itu kembali dipukul dengan palu. Hyunsoo mulai nostalgia dengan perasaan itu. Ia pun mulai kembali ke tempat kapsul itu disimpan oleh Jihoon. Sambil menutupi matanya, ia berpikir, "Aku ada di sini karena suara besi membawaku ke sini." Perlahan ia memegangi kapsul itu lalu membuka kapsul itu. Kemudian ia masuk ke dalam kapsul itu. Sistem memberinya ucapan selamat datang di dunia Ares. Pembuatan karakter akan segera dimulai. Kemudian sistem menyuruhnya untuk memasukkan nickname-nya. Tanpa ragu, Hyunsoo menggunakan nama aslinya. Sistem telah berhasil memasukkan nickname Hyunsoo. Kemudian sistem memulai kustomisasi karakter. Hyunsoo sangat terkejut karena energi kebiruan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Sistem mulai menganalisa tipe tubuhnya. Sesaat setelah itu, Hyunsoo merasa sedikit kebingungan.
Yunso melihat tangan kanannya yang mulai dialiri energi kebiruan. Semua bekas luka yang ada di tangan kanannya mulai menghilang. Sistem telah menyelesaikan analisa tipe tubuhnya. Sambil memandangi kedua tangannya, Yunso masih tidak percaya kalau semua bekas luka yang ada di tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Sistem menanyakan apa Yunso ingin menggunakan penampilan ini. Tanpa ragu, Yunso menjawab iya. Sesaat setelah itu, sistem telah berhasil membuat karakternya. Kemudian sistem langsung mencari server. Yunso masih memandangi tangan kanannya. Ia langsung mengepalkan tangannya dan berkata, "Jion brengsek." Setelah berkata seperti itu, ia berpikir, bukan hanya bekas luka yang menghilang, tapi kekuatan lengan kananku juga telah kembali. Kurasa aku telah berhutang padanya sebesar 10 juta won sekarang. Sistem akan mensummon Yunso ke teritori secara acak. Kemudian sistem memindahkannya ke bagian zone Bardin Territory. Sekarang ia berada di Bardin Territory Lens Mighty. Seorang pandai besi yang berada di dalam menggenggam handuknya dengan sangat erat. Kemudian ia membenarkan sarung tangannya dan berkata, "Kalian pikir aku akan menyerah, para instruktur? Awas saja, akan kuhancurkan kesombongan kalian. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menempa pedang yang lebih hebat dari kalian." Suara dentuman besi mulai terdengar. Pandai besi itu bersiap memukulkan palunya sekali lagi. Ia mencurahkan seluruh perasaannya pada pedang yang akan ia tempa. Tiba-tiba Yunso mengatakan, "Bukan begitu caranya." Pandai besi itu langsung tersentak ketika mendengar perkataan Yunso. Ia langsung menoleh ke arah belakang. Ia tidak menyangka kalau ada orang luar yang masuk ke dalam bengkelnya. Kemudian ia mempertanyakan, "Kau bilang apa tadi?" Dengan wajah serius, Yunso menjawab, "Kau melakukannya dengan cara yang salah."